tsunami yang paling besar daripada tsunami yang dibuat oleh laut, sebagaimana terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, adalah tsunami yang disebut dengan tsunami kekafiran itu. Ya. Ketika kekafiran itu menerjang dan orang tidak lagi bisa diselamatkan karena dia sudah digulung oleh ombak, sama seperti Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita bisa menampilkan isu tentang betapa orang-orang kafir itu memiliki sifat yang sangat keras kepala terhadap kebenaran yang datang kepadanya. Kasus seperti ini sebetulnya kalau kita lihat merujuk kepada Al-Quran, sebenarnya juga sudah dialami pada masa-masa awal Islam itu. Jadi ketika Rasulullah itu mulai dakwah terhadap terbuka terhadap kerabat beliau, salah seorang paman beliau yang namanya Abu Lahab itu adalah orang yang sangat melakukan perlawanan terhadap dakwah beliau itu. Sekalipun Abu Lahab ini sebenarnya adalah paman beliau, ya, yang sebenarnya tahu secara persis bagaimana akhlak dan perilaku Rasulullah itu sebelum beliau menyampaikan risalah keislaman itu, ya. Tetapi begitu Rasulullah mempresentasikan keislaman ini, Abu Lahab ini adalah orang yang paling gigih melakukan perlawanan. Jadi kenapa sampai begitu? Nah, inilah yang disebut sebagai orang-orang kafir itu. Al-Quran memberikan presentasi banyak sekali tentang persoalan kekafiran ini bertebaran di berbagai ayat dan surat. Dan satu nama yang betul-betul dirujuk di dalam surat itu, ya, pada masa Rasulullah itu adalah Abu Lahab itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, ya, terbakar oleh api itu. Ya. Nama Abu Lahab ini, ya, begitu diabadikan di dalam Al-Quran, ya, sampai betul-betul divonis beliau kafir selamanya, ya, sampai pada tingkat sekira waktu 10 tahun, ya. Jika Abu Lahab ini sebetulnya kalau berubah, maka hasilnya menjadi lain. Tapi apa yang divonis oleh Al-Quran pasti terjadi. Dan memang Abu Lahab adalah orang yang mempertahankan kekafirannya itu. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana perilaku Abu Lahab terhadap Rasulullah itu adalah mereka melempari Rasulullah dengan batu, bahkan ketika Rasulullah itu sujud ditimpuk dengan kotoran, ya, sehingga Fatimah datang untuk membersihkan badan dan kepala Rasulullah itu, ya, dan Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya itu sekalipun orang-orang kafir itu membencinya itu, ya. Ini adalah memang sifat substansial dari kekafiran itu sendiri. Dan kita lihat apakah kekafiran itu hanya ada pada masa Rasulullah atau sampai hari ini, kita bisa cek melalui perilakunya yang ada. Apakah ada kemiripan dengan perilaku yang ada yang dimiliki oleh Abu Lahab dan orang-orang kafir pada zaman dulu, atau tidak ada, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa sebetulnya Al-Quran sendiri menyajikan tentang sifat-sifat kekafiran itu, ya. Antara lain adalah sifat yang dengki, yang tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya dia sudah memiliki penyakit hati. Jadi kalau hatinya sedang sakit, ya, dia tidak bisa menerima hal-hal yang normal yang terjadi, hal yang sesungguhnya terjadi, dan karena itu ada sebuah penolakan yang instan, ya, karena penyakit tentang penyakit hati ini dari orang-orang kafir itu. Dan penyakit hati ini semakin hari semakin besar, sehingga betul-betul orang ini memang tidak bisa menerima sama sekali tentang kebenaran itu. Bagaimanapun cara orang, para mubalik atau pada masa Rasulullah itu sendiri, bahkan Rasulullah itu sendiri memberikan dakwah, mereka betul-betul tidak mempan, sekalipun itu adalah dari kerabat dekatnya sendiri, ya. Ini adalah sifat dari orang-orang kafir itu. Nah, tapi apakah dengan menghadapi situasi seperti itu, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu harus menyerah? Tidak, ya.
cara yang harus terus-menerus dilakukan adalah memberikan dakwah itu. Ya, karena memang Allah itu sudah menciptakan surga dan menciptakan neraka. Neraka memang diperuntukkan oleh orang-orang kafir dan pasti ada orang-orang kafir seperti itu. Gitu kan? Tetapi adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki pengetahuan agama untuk memberikan penyampaian ini agar kebenaran itu menyebar ke seluruh dunia itu, ya. Ibaratnya seperti sinar matahari, ya, supaya semuanya mendapatkan keberkahan itu. Kalau orang itu tidak ingin menikmati sinar matahari, biasanya mereka akan menutup diri itu, ya. Jadi kalau selama ini misalnya kita memberikan dakwah-dakwah yang ada di YouTube, kemudian ada reaksi yang timbul dengan pernyataan-pernyataan yang jorok dan lain sebagainya, nah, itu adalah indikasi-indikasi awal, ya. Itu adalah indikasi-indikasi awal. Memang orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran itu, yang disebut dengan kafir oleh Al-Quran itu, biasanya memang tidak siap untuk menerima kebenaran tersebut itu, ya. Dan mereka memaki. Ya, semua orang kafir itu sifatnya adalah memaki, ya, menuding, ya, melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat dari kekafiran itu. Nah, disinilah memang kita sebagai seorang mubalik memang dituntut untuk memiliki apa yang disebut dengan kesabaran, terutama adalah kesabaran yang sifatnya intelektual dan kesabaran yang sifatnya ideologis. Yang disebut dengan kesabaran intelektual itu apa? Yakni sabar untuk konsisten menjelaskan tentang kebenaran itu dengan memberikan analisis yang memadai itu, ya. Karena realitas kehidupan itu senyatanya memang seperti ini. Sama seperti seorang oceanografi misalnya, kan, ketika ada orang sedang ada di pantai, kemudian mereka memberitahu bahwa ini ada gempa di tengah laut yang memberikan tsunami, kemudian orang yang di pantai itu tidak percaya karena mereka terpesona dengan pantai yang surut, yang di situ banyak ikannya. Orang yang menyampaikan bahwa ini akan ada tsunami tetap harus menyampaikan itu meskipun dia diteriakin dengan kata-kata yang tidak baik itu, ya. Sebenarnya kalau kita memiliki mental sebagai seorang mubalik memang harus seperti itu, ya, menyampaikan itu karena rasa sayang kita terhadap orang-orang itu tentang masa depan yang dihadapi itu. Nah, tsunami yang paling besar daripada tsunami yang dibuat oleh laut, sebagaimana terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, adalah tsunami yang disebut dengan tsunami kekafiran itu, ya. Ketika kekafiran itu menerjang dan orang tidak lagi bisa diselamatkan karena dia sudah digulung oleh ombak, sama seperti Fir'aun, ya, ketika dia sudah di tengah laut, kemudian dia menyadari bahwa dia keliru, kemudian dia ingin menyebut nama Tuhan, laut tidak memberikan lagi kesempatan itu, ya, sehingga dia tidak mampu untuk menyebut nama Tuhan itu. Nah, inilah mengapa peringatan, penjelasan yang normal terhadap realitas kehidupan yang ada, ajaran yang benar itu seperti apa, harus kita presentasikan terus-menerus itu. Nah, kita berharap bahwa banyak sekali komentator yang sangat bagus di channel kita ini untuk bisa menyebarluaskan, karena apa? Itu adalah bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah. Kalau kita niatkan ini untuk dakwah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan yang banyak kepada kita itu, ya. Biarkan saja berbagai pihak itu memberikan komentar yang sangat tidak menarik, tetapi yang namanya dakwah harus berjalan pada tracknya, ya. Islam itu harus dipresentasikan. Islam adalah ajaran yang benar, ya. Harus dipresentasikan dengan cara yang benar, dengan dakwah-dakwah yang benar. Ya, dakwah Islam tidak boleh melakukan manipulasi, ya. Tidak boleh menyembunyikan kami Islam, kemudian memberikan Indomie, mendorong supaya orang masuk Islam. Tidak bisa dengan cara itu. Nyatakan saja isyhadu bi anna muslimun, dan kita memberikan presentasi, ini loh Islam itu. Anda mau menerima, bagus. Kalau Anda tidak menerima, pikirkan risikonya, ya. Semua orang yang punya akal secara normal, dia akan cenderung untuk memberikan refleksi yang lebih mendalam terhadap beban intelektual yang mestinya
harus membebaskan dia, ya. Ya, beban intelektual ini yang harus disangga olehnya, yang kalau dia itu tidak sanggup, ya, tidak sanggup untuk menerima ini menjadi resiko bagi kehidupan dia itu, ya. Tapi sebenarnya Allah memberikan perangkat intelektual itu bisa dengan mudah untuk mengenali mana agama yang benar dan mana yang salah itu. Karena fitrahnya intelektual itu juga fitrahnya itu sama dengan fitrah hati kita, yakni tauhid itu sendiri. Dia akan cenderung kepada kebenaran. Jika kebenaran dipresentasikan dengan cara normal, dengan orang yang juga menjalankan kebenaran itu sendiri, insya Allah, ya, insya Allah kekafiran itu seperti buih di atas lautan. Ya, nggak ada gunanya itu mereka berteriak kayak apapun, gitu kan? Karena kebohongan, karena keculasan, karena manipulasi, pada akhirnya juga menjerumuskan mereka itu ke dalam neraka. Kalau mereka tidak segera untuk bertobat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.